Saat kita menjalani kehidupan keimanan kita, seringkali kita dihadapkan pada cobaan, kesengsaraan, dan beban berat salib. Beberapa orang menganggap semua ini sebagai kesulitan dan penderitaan, sedangkan yang lain menganggap ini sebagai berkat yang besar dan kebahagiaan. Hari ini, mari kita memahami mengapa Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Rahasia Kebahagiaan dan Kerajaan Sorga. Ada seseorang yang selalu hidup bahagia. Orang itu bahagia meskipun dia kesakitan dan mengalami banyak penderitaan. Stasiun penyiaran menganggap dia sedikit berbeda dengan orang lain, maka ingin mengadakan wawancara dengannya. Jadi, wartawan bertemu dengan orang itu dan bertanya, "Mengapa Anda selalu begitu bahagia? Apakah ada rahasia khusus untuk menjadi bahagia bahkan ketika Anda sedang mengalami kesulitan atau penderitaan?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, saya berpikir dalam hati, bukankah jawaban orang ini adalah sesuatu yang harus kita semua ingat? Jawaban tentang rahasia kebahagiaannya adalah seperti ini. Selama menjalani hidupnya, meskipun dia dihadapkan dengan apa yang menyulitkan, menyakitkan, menantang, atau tidak menyenangkan, dia selalu menganggap hal-hal tersebut sebagai kebahagiaan. Maksudnya, dia menyingkirkan pikiran bahwa dia tidak beruntung. Setelah saya menyingkirkan pikiran negatif seperti saya tidak beruntung, hati saya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Selain itu, sejak saya menjadi percaya kepada Tuhan, saya bisa berpikir bahwa saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, dan pikiran itu memberi saya sukacita dan kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Dari sudut pandang rohani, sedikit kesulitan atau sedikit ketidaknyamanan yang kita alami dalam hidup kita disebut ujian. Beberapa orang mungkin berpikir, jika tidak ada orang itu di sekitarku, aku akan terlihat lebih berbakat. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, banyak orang menganggapnya tidak menguntungkan. Faktor-faktor lain, seperti pikiran iri dan pikiran cemburu, pada akhirnya bisa membawa orang kepada kemalangan. Sama seperti kisah orang yang selalu bahagia, beberapa orang selalu bahagia meskipun memiliki kekurangan di dunia ini. Namun, sebagian orang merasa hidupnya tidak bahagia meskipun memiliki banyak hal di dunia. Mari kita baca Yeremia pasal 6 ayat 19. Yeremia pasal 6 ayat 19 kita baca. "Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku." Tuhan berkata bahwa apa yang mendatangkan malapetaka, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mendatangkan kebahagiaan, dan apa yang mendatangkan kemalangan kepada kita adalah akibat dari pikiran kita, hasil dari pikiran kita. Dalam keadaan yang sama, ada orang yang merasa dirinya tidak bahagia, tetapi ada juga orang lain yang merasa dirinya bahagia. Puluhan ribu hal yang tidak diinginkan dan situasi yang tidak menguntungkan selalu terjadi di sekitar kita. Setiap kali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita perlu mengubah hal-hal negatif menjadi energi positif, berpikir, "Aku sangat senang. Jika aku memiliki banyak hal, aku pasti membuang waktuku banyak hal yang sia-sia itu." Sebaliknya, Tuhan telah membimbing aku dengan cara ini sehingga aku bisa fokus pada firman Tuhan dan memperhatikan kehendak Tuhan. Kita harus berlatih menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan pola pikir seperti itu. Ada orang yang bertanya, "Ampun, bagaimana saya bisa memiliki pola pikir seperti itu dalam situasi seperti ini?" Tuhan telah menyuruh kita untuk berlatih memiliki pola pikir ini. Jika kita berlatih sekali, 2 kali, 10 kali, dan 100 kali, sejak saat itu semuanya akan terlihat menyenangkan dan membuat kita bahagia. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Pasal 5 ayat 16 kita baca. "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa."
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dituliskan bahwa kita tidak boleh kehilangan rasa syukur dalam keadaan apapun. Meskipun ada ujian yang begitu berat yang membuat kita ingin memukul tanah dan menangis, atau walaupun ada beberapa kejadian yang membuat hati kita sangat sakit. Jika kita tidak menganggapnya kesakitan, tetapi menganggapnya kebahagiaan, segala situasi itu akan berubah menjadi yang baik. Itulah sebabnya Tuhan selalu berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Siapa yang akan menyukai situasi di mana mereka menjadi tua, kehilangan energi, dan memiliki banyak kerutan di wajah mereka, tetapi masih ada hal-hal yang harus disyukuri dalam situasi itu. Hari di mana kita akan masuk surga tidak jauh lagi. Dalam Alkitab, apa yang telah diajarkan Tuhan agar kita bisa mengembangkan pola pikir seperti itu, Dia mengajarkan kita untuk berlatih lagi dan lagi. Dengan melakukan apa yang diajarkan Tuhan, kita bisa melatih diri kita sendiri untuk menjadi saleh. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sebenarnya, ini adalah pola pikir orang-orang yang mengembangkan diri dalam perjanjian baru. Mari kita lanjutkan dengan kitab 1 Timotius pasal 4. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu apa? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudari, kita perlu melatih diri menaati firman Tuhan. Selama kita melakukan kehendak Tuhan dengan menaati firman Tuhan, rahasia kebahagiaan bisa ditemukan di dalamnya. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun, siapa yang menciptakan semua situasi yang mereka hadapi? Tuhanlah yang menciptakan semua situasi itu. Terkadang, Dia menempatkan mereka dalam situasi lapar, terkadang dalam situasi di mana mereka direndahkan, dan terkadang dalam situasi kehausan. Tuhan bisa memberi mereka segalanya sekaligus. Tetapi mereka ditempatkan dalam situasi di mana mereka selalu kurang atau dalam posisi yang lebih rendah. Ini disebut ujian menurut Ulangan pasal 8. Ada tertulis, Tuhan telah mencoba engkau untuk mengetahui dirimu. Jalan iman yang kita jalani sekarang adalah jalan ujian. Tuhan melihat apakah kita selalu bersuka cita. Kita harus selalu bersuka cita. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena itulah kehendak Tuhan. Tetapi jika kita berkata, aku tidak bisa bersyukur dalam situasi ini, maka kita akan gagal dalam ujian. Apa yang akan datang ke seluruh dunia? Bukankah Tuhan berkata bahwa hari pencobaan akan datang atas seluruh dunia? Situasi apapun yang datang, jika kita tidak pernah menganggapnya sebagai kemalangan, maka sejak saat itu kebahagiaan akan mulai menghampiri kita. Walaupun setan menguji kita dengan apapun, kita tidak akan pernah merasa malang. Kita senang karena hal ini dan kita bersyukur atas hal itu. Kita bersyukur karena bersama anggota keluarga Sion dan kita bersyukur karena kita berada di Sion, tempat kebenaran yang ditetapkan oleh Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Dan juga kita bersyukur karena diizinkan untuk masuk ke surga. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana saya bisa bersyukur ketika saya sakit? Mari kita memikirkan hal ini sejenak. Bahkan dalam situasi itu, kita pasti akan menemukan alasan untuk bersyukur dan alasan untuk bahagia. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan segera memberi kita dunia di mana tidak akan ada lagi rasa sakit. Saya percaya bahwa semua anggota keluarga surgawi akan selalu bersemangat dan memiliki harapan akan kerajaan surga dengan kebahagiaan ketika kita mengingat itu.
Itulah sebabnya ada tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Latihlah dirimu beribadah. Tuhan berkata bahwa kita perlu melatih diri beribadah, tidak membuang waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Sukacita dan rasa syukur adalah rahasia untuk kita bahagia. Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua kehendak Tuhan terkandung dalam peraturan itu. Alkitab berkata bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Ini adalah kehendak Bapa. Namun jika Anda berkata, saya bisa mengikuti hari Sabat dan Paskah, tetapi saya tidak bisa menaati perintah untuk mengucap syukur dalam segala hal, Anda harus sadar. Kita harus menuruti semua kehendak Bapa. Untuk mencapai tingkat keimanan itu, kita harus berlatih lagi dan lagi. Jika Anda tidak memiliki pola pikir seperti itu setelah berlatih sekali, coba 10 kali. Jika Anda masih belum memiliki pola pikir seperti itu setelah berlatih 10 kali, coba 100 kali. Jika 100 kali belum cukup, coba 200 atau 300 kali. Jadi, walau situasi apapun yang terjadi pada kita, janganlah kita menganggapnya sebagai alasan ketidakbahagiaan. Mari kita berpikir, untuk membawa aku ke kerajaan surga, Tuhan terkadang merendahkan aku, terkadang membuat aku lapar, dan terkadang membuat aku kedinginan dan telanjang. Terkadang, Tuhan menempatkan aku dalam situasi sulit untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, apakah aku akan menaati perintahnya atau tidak. Tuhan, aku sangat senang karena aku mengatasi semua kesulitan yang kuhadapi hari ini. Sebentar lagi, bukankah Engkau akan membawaku ke kerajaan sorga yang telah Engkau persiapkan untukku? Dengan pemikiran ini, kita bisa bahagia walaupun kita menjadi tua atau kita menderita penyakit apapun. Tubuh kita seperti pakaian jiwa kita. Jika sering digunakan, tubuh kita akan aus dan rusak. Dan jika rusak, itu perlu diperbaiki. Rasa sakit bisa terjadi pada tubuh kita kapan saja. Makanya Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberi kita dunia di mana tidak akan ada lagi rasa sakit, bukan? Ini adalah berita baik. Tidak akan ada lagi kematian. Bukankah berita ini terdengar luar biasa? Kita perlu mengingat Tuhan akan memberikan dunia yang mulia di mana tidak ada rasa sakit, ratap tangis, dan duka cita, dan kita, anak-anak Sion, perlu mencari hal-hal yang membuat kita bahagia di dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6, kita harus membangun kekuatan untuk mengubah ketidakbahagiaan kita menjadi kebahagiaan dengan pikiran positif. Ini adalah cara kita bisa melatih diri dengan beribadah. Tolong buka 1 Timotius pasal 6. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari iman Rasul Paulus yang merupakan salah satu nenek moyang iman. Pasal 6 ayat 7 kita baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada apa? Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Rasul Paulus adalah orang yang sangat bahagia. Dia tidak ingin memiliki lebih banyak daripada orang lain atau ingin memiliki lebih banyak kemewahan daripada yang lain, katanya. Ketika kita datang ke bumi ini, kita tidak membawa apa-apa. Jadi ketika kita meninggalkan bumi ini, kita tidak bisa membawa apa-apa. Bukankah itu wajar? Dalam hidupnya, ia menemukan kebahagiaan dan puas selama ia memiliki makanan dan pakaian. 5 kali Rasul Paulus telah disesat, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan lain-lain. Meskipun begitu, dia tidak pernah menganggapnya sebagai cobaan atau penderitaan. Sebaliknya, dia tetap maju dengan hanya sukacita di hatinya dan harapan akan kerajaan sorga yang akan dia nikmati nanti. Semakin gelap dan suram, semakin terang, cahaya bersinar, bukan?
Itulah sebabnya Rasul Paulus tahu bagaimana menjadi bahagia selama dia memiliki makanan dan pakaian. Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan akan memberikan waktu yang mulia ini tidak hanya kepada Rasul Paulus, tetapi juga kepada semua anak Sion kelak. Saudara-saudari, rahasia kebahagiaan tidak ditemukan di tempat lain. Kita perlu berpikir bahwa semua keadaan yang kita alami bukanlah keadaan yang menyulitkan. Alkitab berkata bahwa segalanya adalah akibat dari pemikiran kita. Jadi, ketika kita memiliki pikiran positif seperti itu, kita bisa selalu bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal dan menuruti kehendak Tuhan sepenuhnya. Sekarang, kita harus melatih diri dalam waktu iman kita yang tersisa, bukan? Mereka yang tidak menganggap keadaannya malang selalu bisa bahagia dan menjaga iman untuk bersyukur dalam segala keadaan yang merupakan kehendak Tuhan. Namun, bagaimana jika kita melakukannya yang sebaliknya? Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai. Ketika orang dicobai, mereka merasa tidak beruntung, tidak bahagia. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bahagia dengan situasi yang mereka alami. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baik sekali bagi kita untuk memiliki keinginan terhadap kerajaan sorga. Tetapi keinginan duniawi membawa kita ke dalam pencobaan dan ketidakbahagiaan. Dan walaupun kita bisa memiliki pikiran positif bahwa kita bahagia dalam keadaan apapun sebagai hasil pelatihan kita untuk beribadah, pikiran positif itu pun akan hilang oleh karena keinginan duniawi. Itulah sebabnya ada tertulis dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan kebahagiaan. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak bahagia dalam keadaan apapun. Jika kita pernah berpikir, aku tidak bahagia, kita akan jatuh dari kebahagiaan. Lalu, kehidupan kita tetap jauh dari kebahagiaan. Dari manakah hasil ini berasal? Itu berasal dari keinginan duniawi. Sejak keinginan duniawi terus menyusup ke dalam hati kita hampir melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan ketika kita memasuki kehidupan seperti itu, kita pasti akan menerima kemalangan, bukan kebahagiaan. Kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan. Mereka yang tinggal di dalam Tuhan tidak melihat ketidakbahagiaan karena mereka tidak memiliki mata ketidakbahagiaan. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, mereka tidak bisa makan atau minum sesuka hati. Kadang-kadang mereka telanjang, kedinginan, dan lapar. Bahkan dalam puluhan ribu keadaan sulit, Rasul Paulus dan para anggota gereja awal tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kasih Kristus yang menguasai kami. Dengan kata ini, mereka mengekspresikan pola pikir mereka. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudari, mereka selalu bahagia di dalam Tuhan.
Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Walaupun mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak menganggapnya sebagai penderitaan dengan berpikir, untuk mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan menempuh jalan yang lebih menyakitkan daripada jalan yang kita jalani. Sekarang, Tuhan mengakui aku dan memanggil aku untuk menjalani hidup yang sama seperti hidupnya. Mereka merasa bahagia, tidak merasa menderita dengan berpikir bahwa mereka berbagi dalam penderitaan Kristus. Mulai saat ini, apapun situasi yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita ubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang bahagia. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan Injil di bumi ini, kita akan segera masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan mengenakan mahkota kemuliaan yang telah Dia siapkan bagi kita. Kita akan melaksanakan tugas imamat rajani di sorga, dilayani oleh malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Kita juga akan menikmati hidup yang kekal dan berkat untuk selama-lamanya di dunia yang abadi, di mana kita tidak akan menjadi tua. Bukankah waktu yang mulia ini akan diberikan kepada kita? Saya percaya bahwa mereka yang selalu memikirkan waktu yang mulia ini akan bisa mengikuti kehendak Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Rahasia kebahagiaan tidak terletak pada hal lain. Sejak kita berpikir atau mengatakan bahwa situasinya tidak menguntungkan, semua energi kita berubah menjadi energi negatif. Namun, jika Anda berpikir situasinya beruntung, seperti yang saya ceritakan tadi, Anda akan bahagia walaupun Anda menjadi tua. Ada yang bertanya, tidakkah Anda sedih menjadi tua? Kita harus menjawab, aku akan bertemu Bapa sebentar lagi. Jadi mengapa aku harus sedih? Kita menunggu saat yang mulia itu dengan kebahagiaan. Kita bisa mengatakan bahwa pola pikir seperti ini mengarah pada jenis iman yang benar dan bahwa kita telah menjalani kehidupan yang benar. Terkadang Tuhan merendahkan kita, terkadang Dia membuat kita lapar, dan terkadang Dia membuat kita haus. Tuhan telah mempersiapkan semua situasi ini bagi kita. Setelah mengatasi situasi ini, Tuhan akan memimpin kita ke kerajaan sorga. Inilah yang seharusnya menjadi harapan kita. Kita tidak boleh mengeluh dengan bertanya, apa salahku di hadapan Tuhan sehingga keluargaku berada dalam situasi yang begitu sulit? Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, banyak orang Israel mengeluh dan menggerutu. Akibatnya, mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sekarang ada di dalam kebenaran. Kita cukup bahagia karena hal ini, bukan? Anggota keluarga Sion di India selalu menanyakan pertanyaan ini ketika mereka bertemu dengan anggota mereka di gereja. Are you happy? Ketika mereka bertanya, apakah kamu bahagia? Semua orang menjawab bahwa mereka bahagia. Semua anggota keluarga Sion baik di India maupun di seluruh dunia mengalami situasi sulit. Tetapi mereka tidak pernah menganggap situasi mereka sebagai kemalangan. Mereka bahagia. Jadi saya berkata, apakah ada salam seperti itu? Saya harus mempelajarinya. Saya perlu melatih diri lagi beribadah. Saudara-saudari, kebahagiaan berasal dari pola pikir bahwa Anda bahagia dalam keadaan apapun. Rasul Paulus telah berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita harus selalu berjalan menuju kerajaan sorga. Di sisi lain, aku telah melihat beberapa orang jatuh ke dalam godaan besar karena keinginan duniawi yang menyebabkan mereka merasa tertekan. Akhirnya, mereka dibawa ke dalam dosa dan dibawa ke kematian. Anda tidak boleh menjadi orang seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersukacita di dalam Dia, dan Dia juga mengajari kita untuk bersyukur kepadanya. Lalu, kenapa kamu bilang kamu tidak bahagia? Kenapa kamu bilang kamu depresi? Kenapa mengatakan sulit? Saudara-saudari, melalui khotbah yang disampaikan pada hari Sabat ini, kita harus menyadari bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang bahagia. Saudara-saudari, bukankah kamu benar-benar bahagia? Tolong ikuti saya.
Saya bahagia. Saya bahagia karena saya di dalam Tuhan. Saya bahagia karena saya memiliki harapan akan sorga. Saya bahagia karena saya bersama Bapa dan Ibu. Saya bahagia karena saya memiliki keluarga surgawi. Saya bahagia karena saya berada dalam kebenaran. Seperti yang saya sebutkan, ada begitu banyak hal yang harus kita bahagiakan. Namun, hanya karena kita sedikit direndahkan atau karena kita mengalami ketidaknyamanan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melepaskan semua kebahagiaan kita dan berpegang pada hal-hal yang tidak berarti dan sepele dengan mengatakan, "Aku tidak bahagia." Jangan sekali-kali kita menjadi orang bodoh yang kehilangan iman, meninggalkan kebenaran, meninggalkan kerajaan sorga, dan meninggalkan Tuhan karena hal-hal sepele. Karena setan terus-menerus berusaha menyerang kita dengan cara itu. Tuhan telah membentengi kita dengan memberi kita peringatan sebelumnya. Kita harus melakukan apa? Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ketika Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, yang Dia maksudkan adalah, berbahagialah senantiasa. Dalam situasi apapun yang kita hadapi dan apapun yang terjadi pada kita, kita seharusnya tidak boleh berpikir ini sangat tidak beruntung. Karena Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu adalah akibat dari pikiran kita. Saya meminta Anda semua untuk menjadi penginjil yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita yang menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Kita harus pergi kepada mereka dan berkata, "Jika kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan sebahagia ini." Kita memiliki harapan akan kerajaan sorga. Kita memiliki kerajaan sorga di mana tidak ada kematian dan rasa sakit. Siapa yang telah mempersiapkan kerajaan sorga di mana hidup dan berkat yang sekekal berlimpah, Bapa dan Ibu sudah menyiapkan segalanya. Mengapa kita tidak bahagia ketika kita pergi ke dunia yang indah ini? Terkadang kita berjalan tanpa alas kaki karena kita tidak memilikinya. Kita mungkin berjalan di bawah terik matahari sementara waktu karena kita tidak memiliki sesuatu untuk melindungi kita dari sinar matahari. Meskipun begitu, apakah kita boleh berhenti berjalan di jalan kita karena kesulitan ini? Tidak boleh. Saudara-saudari, kita sungguh-sungguh orang yang sangat berbahagia. Karena kita tidak memikirkan bagaimana menjadi bahagia dalam segala keadaan, kita menghilangkan 99,99% faktor kebahagiaan dan hanya berfokus pada 0,001% faktor yang sulit dan berpikir, "Aku tidak bahagia karena ini, dan aku tidak senang dengan itu. Mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa aku?" Kita tidak boleh melakukan tindakan bodoh seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu melatih diri kita beribadah. Walau dalam keadaan apapun kita berada, kita harus berpikir, segala sesuatu yang terjadi kepadaku adalah hal yang beruntung. Tetapi sekarang setan mencoba membuat aku melihat semua kejadian ini sebagai hal yang tidak menguntungkan. Di dalam kebenaran perjanjian baru, kita harus melatih menyingkirkan pola pikir bahwa kita tidak bahagia. Tuhan telah mengizinkan kita pergi ke sorga, jadi mengapa kita tidak bahagia? Kita bahagia. Tuhan telah memberi kita pengampunan dosa, jadi mengapa kita tidak bahagia? Kita bahagia. Kita bertemu Bapa, jadi mengapa tidak bahagia? Kita bahagia. Kita bertemu Ibu, jadi mengapa tidak bahagia? Kita bahagia. Kita semua adalah orang-orang yang benar-benar bahagia. Kita tidak boleh berbicara seolah-olah kita tidak bahagia atau tidak beruntung dan membuat diri kita sendiri merasa frustasi. Kita harus menyadari betapa bahagianya kita. Menurut kitab 1 Korintus pasal 10, orang seperti apa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Orang yang bersungguh-sungguh tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Karena orang-orang itu tidak menyadari kebenaran dari perjanjian baru. Mereka adalah orang-orang yang telah dibaptis tetapi tidak mengikuti jalan perjanjian baru. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti perintahnya. Janganlah bersungut-sungut. Namun jika kita menyadari rahasia kebahagiaan, semua sungut-sungut dan keluhan akan hilang. Itu karena kita selalu bersukacita. Itu karena kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Mereka yang mengucap syukur dalam segala keadaan tidak pernah bersungut-sungut. Mereka yang selalu bersukacita tidak menggerutu.
Ketika Anda bahagia, Anda tidak marah walau apapun yang mungkin dilakukan orang-orang di sekitar Anda. Itu karena Anda bahagia. Saudara-saudari, kita sering lupa betapa bahagianya kita dalam kebenaran Perjanjian Baru, dan kita harus bersukacita setiap hari. Mari kita memikirkan karunia khusus dari Perjanjian Baru yang diberikan Bapa dan Ibu, pengampunan dosa, dan hak istimewa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kita menganggap semua berkat ini sebagai hal yang tidak penting, kita akan memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang sepele di dunia, dan kita akan menjadi orang bodoh seperti Esau, mencoba memberikan kemuliaan sorga dengan imbalan hanya karena kata-kata manis yang akhirnya menyeret kita ke dunia. Mulai saat ini, kita harus terus menemukan kebahagiaan di dalam kebenaran Perjanjian Baru, yaitu kebenaran yang memberi kita kebahagiaan. Mari kita terus berlatih menemukan kebahagiaan. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, kita seharusnya tidak berpikir bahwa kita tidak bahagia, tetapi menghadapinya dengan berpikir bahwa kita bahagia. Kemudian Tuhan akan berkata kepada kita, "Kamu tidak bersungut-sungut meskipun kamu berada dalam situasi seperti itu. Kamu sekarang telah menjadi manusia surgawi. Sekarang aku akan membimbingmu ke kerajaan surga." Akan datang satu hari ketika Bapa dan Ibu pasti akan menghakimi kita dengan cara ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, orang yang bersungut-sungut tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mulai saat ini, meskipun ada masalah dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, tetangga Anda, atau teman Anda, dan meskipun puluhan ribu hal yang tidak menyenangkan terjadi saat memberitakan Injil, mari kita temukan alasan untuk bahagia dalam situasi itu dengan berpikir bahwa Tuhan menciptakan semua situasi dan orang-orang ini untuk menguji apakah kita tetap bahagia atau tidak. Dan juga, saya berharap Anda bisa berbagi kebahagiaan dan sukacita, dan bahkan kerajaan surga dengan banyak orang di sekitar kita yang putus asa. Dengan ini, saya menutup khotbah ini. Terima kasih.